Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga Bapak temui dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk belajar. Materi kali ini kita akan membahas tentang statistik. Ini bab yang terakhir ya, statistik. Yang pertama yaitu mengenal data. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Ya. Yang pertama itu melalui wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Narasumber di sini adalah yang dimintain data ya. Kemudian yang kedua, kuesioner atau angket. Nah, cara ini yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh narasumber tersebut, itu untuk dijadikan sebagai data. Kemudian yang ketiga yaitu observasi ya, atau pengamatan, yaitu cara pengumpulan data atau mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Nah, itu ada 3 cara ya. Kemudian berdasarkan cara memperoleh data itu dapat terbagi menjadi 2, yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Kemudian ada data sekunder ya, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, itu melainkan itu diperoleh dari pihak yang ketiga itu ya. Nah, itu tentang data. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Perhatikan baik-baik contoh berikut ini. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar adalah sebagai berikut. Ada yang disebut dengan tabel baris kolom. Ya, tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Ya. Satu kolom maksudnya ini data yang dicari. Satu kolom. Misalnya, penjualan mobil perusahaan X pada tahun 2010 sampai 2015. Ya. Dari tahun 2011 banyaknya penjualan mobil itu ada 28.335 ya. Nah, ini satu kolom, satu data ini ya. 2012 itu penjualan 25.946. 2013 penjualan sebanyak 30.826. Tahun 2014 yaitu terjual 76.105. Dan tahun 2015 terjual 55.162. Nah, ini tabel baris kolom ya. Kemudian ada disebut dengan tabel kontingensi. Kontingen ya, kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom ya. Data yang lebih dari satu kolom. Nah, seperti tadi datanya hanya satu kolom, yaitu banyaknya mobil saja. Ini datanya ya. Ini maksudnya terdiri dari satu kolom. Kemudian yang kedua, kontingensi itu data lebih dari satu kolom. Nah, di sini ada 2 kolom. Yang ditanyakan data tentang pria, nah, jumlah pria, dan data tentang jumlah wanita. Ya. Jadi lebih dari satu kolom data tersebut. Nah, ini dinamakan dengan tabel kontingensi. Jadi ada perbedaan dengan yang pertama tadi. Ya. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan distribusi, tabel distribusi frekuensi. Distribusi itu pengelompokan ya. Digunakan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi dikelompokkan, beberapa nilai itu dikelompokkan ya menjadi satu interval ini. Ini artinya nilai 51 sampai 60 itu ada 5 orang ya. Jadi banyaknya 5 orang. Nilai 61 sampai 70 itu ada 8 orang. Nilai 71 sampai 80 itu banyaknya ada 10 orang ya. Kemudian nilai 81 sampai 90 ada 7 orang.
Nilai 91 sampai 100 itu ada 10 orang. Jadi jumlah ini namanya frekuensi ya, jumlahnya atau banyaknya kita jumlahkan ya. Dari sini 13, 23 ditambah berapa ini? 7. Nah, ini jumlahnya bisa salah ini ya. 5 tambah 8 13 ya. 13 ditambah 10 23. 23 ditambah 7 30. 30 ditambah 10 40. Nah, ini jumlahnya 40 ya, bukan 50. Ini udah salah nih. Bukan 50. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, kita akan mengolah data dalam bentuk diagram batang ya. Misalnya kita ambil contoh seperti ini. Data berikut akan disajikan dalam bentuk diagram batang. Kalau tadi tabel sudah tahu ya, tabel penyajian data dalam bentuk tabel. Sekarang diagram batang. Nah, sekarang misalkan ini ada nilai UAS pelajaran matematika ya. Ulangan akhir semester ya. Ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7. Nah, ini sebaran nilainya. 85, 90, 70, 75, 90, 80, 8 dan seterusnya ya. Nah, sebelum kita membuat diagram batang ya, kita membuat tabelnya dulu ya. Membuat atau menyatakan data tersebut dalam bentuk tabel ya. Sekarang kita lihat, coba perhatikan nilai yang terkecil ya. Nilai yang terkecil daripada data-data yang tersebar di sini. Perhatikan di sini 70 ya. 70 terus tidak ada lagi yang di bawah 70. Nah, berarti nilai yang terkecil 70. Habis 70 75. 75 80, 85 90, 95 100. Itu kita buatkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Nah, ini nama turus ya. Terus ini Bapak langsung buat seperti ini. Sebenarnya begini. Misalnya kita ambil misalnya 85 dulu. Nah, 85 ya. Lihat 85. Kita kasih tanda di sini strip. Di sini ya, salah di sini ya. Strip. Kemudian 90 kita kasih tanda strip lagi. Nah, itu nama turus. Kemudian 75. Di sini strip. 90. Di sini tambah strip. 80. Mana 80? Nah, ini strip. 85 lagi strip yang kedua. 95. Nah, strip lagi. 100. Strip lagi. 75. Kasih tanda lagi. 70 ya. Nah, 75. Strip. 80. Nah, ini. Nah, ini cara menghitung banyaknya nilai. Yaitu dengan menggunakan turus. Nama turus. Setelah sampai selesai sampai angka 100. Ya. Dari sini coret. Strip. Coret. Strip. Coret. Strip gitu. 75 coret. Di strip. 90 kita coret dulu. Di sini strip begitu ya. Sampai terakhir. Maka didapatkanlah turus sebagai berikut ini. Nah, 70 di sini ada 3, 1 2 3. Kita lihat benar nggak 70 ada 3 di sini. 1 terus 2 3. Nah, 70 ada 3. Jadi banyaknya atau frekuensi nilai yang mendapat nilai 70 ada 3 orang. Itu artinya ya. Kemudian yang mendapat nilai 75 ada 6 orang. Yang mendapat nilai 80 ada 7 orang. Nilai 85 ada 9 orang. Nilai 90 ada 8 orang. Ya, banyaknya 8 orang. 95 ada 4 orang. Nilai 100 ada 3 orang. Dari sinilah kita bisa membuat diagram batang ya. Diagram batang. Seperti di berikut ini. Lihat baik-baik. Nah, Bapak ulang lagi tabelnya yang tadi. Nah, ini diagram batangnya.
Nilai yang mendatar adalah nilai yang ke atas adalah banyaknya siswa, ya. Banyaknya siswa. Yang mendapat nilai 70 ada 3. Nilai 70, ya. Ada 3, 1, 2, 3. Berarti batangnya sampai di sini. Nah, ya. Yang mendapat nilai 75 ada 6. Ini nilai 75. Berarti ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya, 6 orang. Yang mendapat nilai 80 ada 7 orang. Ya, 7 orang. Mendapat nilai 85 ada 9 orang. Mendapat nilai 90 ada 8 orang. Ini 90, ya. 8 orang, ke atas 8. Nilai 95 ada 4 orang, ya. 95, 1, 2, 3, 4, ada 4. Dan nilai 100 itu adalah 3, 1, 2, 3, ya. Nah, inilah dinamakan dengan diagram batang, ya. Dengan menggunakan diagram batang, ini kalian lebih jelas untuk melihat data tersebut, ya. Oh, nilai 80 ada berapa orang ini? Oh, 7 orang, ya. Berapa orang yang mendapat nilai lebih dari 70? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu. Berapa orangkah yang mendapat nilai lebih dari 70? Berarti lebih dari 70. Oh, dari sini ke sini. Hitung jumlahnya. 6 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 5 tambah 3. Ya. Berapakah banyaknya siswa yang mendapat nilai 90 ke atas? Nah, 90 ke atas. Ada berapa orang? Kita hitung 90 ada berapa? 8. Ditambah yang 95, 4. 8 tambah 4, 12. 12 terus yang 100 ada 3. Jadi 15. Ada 15 orang yang mendapat nilai 90 ke atas. Itu ya. Membaca data ya. Membaca grafik atau diagram batang. Jelas ya. Yang berikutnya, perhatikan contoh berikut. Nah, ini. Ini ada data tentang banyaknya jenis pekerjaan ya. Misalnya PNS, pegawai negeri sipil ada 12 orang. Pegawai swasta ada 6 orang. Kemudian Polri, TNI Polri 8 orang. BUMN 6 orang. Petani 10 orang. Nelayan 2 orang. Pedagang 2 orang. Lain-lain 4 orang. Jumlahnya adalah 50 ya. Nanti jumlahkan sendiri lagi apakah benar dan 50. Nah, dari sini kita bisa membuat diagram batangnya langsung ya. Diagram batang. Yang pertama pegawai negeri sipil. Nah, ini pegawai negeri sipil PNS ada 12. Berarti batangnya ke atas 12 ya. Boleh di sini satu satuan ini adalah 2 ya. Satu intervalnya 2. 2 kelipatan 2 berarti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini kelipatan 2 ya. Kemudian yang pegawai swasta. Nah, lihat pegawai swasta ada 6. 6, 2, 4, 6. TNI Polri 8. Nah, ini 8. Kemudian ada lagi petani 10, nelayan 2, pedagang juga 2, dan lain-lainnya 4 ya. Itu diagram batang. Satu lagi, nah ini contohnya. Diketahui data ukuran sepatu. Nah, ini masih berantakan ini ya. Masih berantakan berarti kalian harus membuat tabelnya ya. Harus membuat tabel. Ya, tabelnya itu bagaimana? Misalnya Arman ya, ukuran sepatunya 36. Ya. Kemudian Anton dan seterusnya. Nah, ini buat tabel seperti ini nanti. Nah, buat tabel ini ya. Yang mendapat ukuran sepatu 34 ada 2 orang dan seterusnya. Sehingga bisa dibuatkan diagram batang seperti ini ya. Baiklah, itu materi yang Bapak sampaikan ya. Bapak akhiri dulu sampai di sini. Sekian dan terima kasih.